Pemerintah telah menetapkan kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau musrembang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Berbagai prakarsa juga telah ditempuh sejumlah daerah untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur musrembang dalam peraturan daerah. Untuk musrembang tingkat Kelurahan Bugis, Kecamatan Rumboraya, Kota Gorontalo, Ketua DPRD Fedrianto Konio ST menerima berbagai aspirasi masyarakat, diantaranya persoalan saluran, demam berdarah, hingga sarang walet yang mengeluarkan bau tak sedap hingga mengganggu warga. Pak di mana itu? Bapak di RT mana, RW mana? Saya RT 2 RW 1. Ya. Dan kebetulan saya ketua RT. Ya. Terus salurannya di mana? Salurannya yang pertama di Lorong Bagata di RT 2 RW 2. Dan yang kedua itu di jalan mana? Kebuburan. Ya, Kebuburan. Kebetulan itu jalan di Bapin, lalu dibuat saluran di tengah-tengah. Airnya tidak jalan, Pak. Makanya timbul sarang nyamuk sehingga baunya sangat busuk. Nah, itu menjadi keluhan setiap hari, Pak. Dan bahkan yang di Lorong Bagata itu sudah ditutup dengan dos, dan mereka selalu mengeluh. Nah, mungkin itu dua dulu menyangkut demam berdarah di samping sarang walet, dan itu pekerjaan yang dilaksanakan oleh Program Kota bukan salah ya, BKM. Itu sangat merugikan kata. Di samping menjadi sarang nyamuk, di situ sudah baunya sudah sangat mengganggu. Dan laporan-laporan itu saya buktikan dengan saya tinjau langsung. Dan kebetulan di Lorong Pagar itu dekat dari tempat tinggal saya. Sementara itu, salah satu warga lainnya menyampaikan aspirasi terkait proses bantuan program dinas sosial. Di sini Pak, saya juga sebagai RT 1. Nah, hambatan yang saya dapat ini kira-kira masyarakat saya ada juga di sini, yang mana mereka menanyakan mengenai bantuan yang ada. Katanya kenapa kelurahan ini diserang, Pak? Mereka menanyakan ya bantuan ini dari mana katanya. Saya sudah langsung dari sana, dari pusat, dari mana mereka kata. Tapi mereka tidak meyakini bahwa kelurahan memberitahukan bahwa itu kan data dari kelurahan yang sudah tetap dari atas. Tetap mereka kelurahan kasih yang di. Jadi di situ bisa dijelaskan. Orang yang masih hidup, yang masih juga terdaftar. Orang yang sudah jauh dari tempatnya masih juga ada namanya. Mereka tanyakan kepada saya. Makanya saya minta dijelaskan. Ketua DPRD Kota Gorontalo Fedrianto Konio ST mengatakan, secara keseluruhan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat akan dijadikan acuan untuk disampaikan ke pemerintah kota sebelum dibahas di DPRD. Nah, biasanya kalau ada yang sangat prioritas dan harus ditindaklanjuti secara cepat, maka itu bisa masuk di dalam APBD perubahan 2019 ini. Jadi itu Pak Ingkos, oke, terima kasih informasinya. Jadi ini akan menjadi bahan bagi kami sehingga pada saat pembahasan APBD itu akan masuk usulan. Biasanya ini kalau yang seperti kami hadapi di beberapa kelurahan seperti itu, yaitu tadi urutan skala prioritas itu sudah disusun dari 1 sampai 50 misalnya. Nah, ternyata dari 1 sampai 50 ini hanya 30 yang bisa dieksekusi. Nah, menentukan yang 30 dieksekusi ini, disitulah Pemda, disitulah Bapeda, disitulah instansi teknis PU ataupun Perkim itu melakukan penyusunan kira-kira yang mana disusun berdasarkan skala prioritas tadi. Nah, ini tentu karena ada informasi, jadi ini akan menjadi bahan bagi kami. Insya Allah dalam minimal APBD perubahan ini, insya Allah APBD perubahan ini kalau memang bisa kita lakukan APBD perubahan bulan Juni, insya Allah
apa yang Pak Iko sampaikan tadi akan kami kawal ya. Dan saya minta hasil dokumentasi hasil pertemuan hari ini bisa saya pegang biar supaya jadi saya ada pegangan pada saat melakukan pembahasan anggaran dengan teman-teman eksekutif. Hadir dalam acara tersebut LPM Provinsi Gorontalo, LPM Kota Gorontalo, Camat Dumboraya, Dinas Sosial, Bapeda Kota Gorontalo serta unsur SKPD terkait. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.